wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sa'adan SPDSD, kemudian kepada Ibu Calon Guru Penggerak Angkatan 11, Ibu Badriah SPD, kemudian kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Gunung Pasir yang telah sudi kiranya menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Untuk menghematkan waktu, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, yaitu acara pokok, yaitu salah satu guru penggerak sekolah kami, yaitu Ibu Badriah SPD. Kebetulan beliau tadi dia mengikuti angkatan yang GGB sekolah kami, angkatan 11 ya. Begitu juga salawat dan salam sama kita sajikan ke hati Pak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu guru kami, guru hebat. Kemudian yang teristimewa kepada calon guru penggerak kami, yaitu 2 orang. Yang pertama Pak Usnan SPDI, yang kedua Ibu Badriah. Kebetulan pada hari ini mereka ada tugas, yaitu memaparkan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini nanti akan diikuti oleh Dewan Guru kami, yaitu Bapak-Bapak dan Ibu. Dalam hal ini untuk membantu Ibu Badriah apa-apa hal dalam diskusi ini, nanti Bapak Ibu dapat bekerja sama. Semoga Ibu Badriah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, inilah harapan saya sebagai kepala sekolah. Semoga Ibu Badriah menjadi guru yang hebat. Semoga SD Negeri 1 Gunung Pasir menjadi sekolah yang hebat juga. Amin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata-kata sambutan kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini dapat berjalan lancar dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif langsung akan disampaikan oleh Ibu Badriah SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah pada pagi ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan ini. Maka kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita hari ini dapat duduk bersama di ruangan yang sederhana ini. Selawat berserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah sudi kiranya meluangkan waktu
untuk duduk bersama dalam membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih, dan yang teristimewa sekali penghormatan saya kepada Bapak Guru hebat Guru Dongpase yang juga sudah sudi kiranya meluangkan waktu untuk duduk di sini bersama-sama kita membahas tentang budaya positif yang akan kita laksanakan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Di sini saya mohon maaf, tidak punya maksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya, tetapi di sini ingin berbagi pengalaman atau mempraktikkan hal-hal baik ke depannya nanti bersama-sama untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan putra-putri kita di sekolah ini dan lingkungan sekolah kita. Baiklah, saya ingin perkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal, nama saya Badriah. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif di SD Negeri 1 Gedong Paseh tentang aksi nyata modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Yuk. Terima kasih. Baiklah, hari ini, yaitu pada hari Kamis ini, saya punya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 di SD Negeri 1 Gedong Paseh. Kesepakatan kelas, sebelum kita mulai materi, maka kita akan melakukan kesepakatan kelas, yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4. Berpendapat setelah dipersilahkan. 5. Berpartisipasi penuh. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan penerapan budaya positif di sekolah dapat menguatkan karakter siswa. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karakter siswa itu merupakan hal yang penting bagi siswa kita agar dia menjadi manusia yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertingkah laku, akhlaknya, itu sangat penting. Maka tujuan pembelajaran kita adalah penerapan budaya positif sekolah dapat menguatkan karakter siswa. Itu yang akan kita laksanakan, kita praktekkan bersama-sama. Pertanyaan pemantiknya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas dan komunitas sekolah? Coba ceritakan hal yang sudah diterapkan. Tantangan apa yang Ibu Bapak dapatkan? Hasilnya seperti apa? Nah, pertanyaan pemantik ini Ibu, setiap kita mempunyai tantangan tentang budaya positif ini. Bagaimana melihat siswa itu dalam dia menyelesaikan apapun dia bertingkah, sesuatu hal itu harus kita kontrol, harus kita pantau bagaimana perkembangannya. Karena posisi kita sebagai guru tidak hanya sebagai menjadi tutor, tapi sebagai teman, rekan, sebagai tempat mereka bisa, misalnya kalau dia punya masalah, orang tuanya tidak diperhatikan di rumah, tetapi kita sebagai guru harus jeli memperhatikan itu. Saat anak beberapa hari tidak ke sekolah, kita wajib misalnya menanyakan tentang dia, kemana dia pergi, kemana selama dia libur ini, tidak memberi kita kabar, maka kita wajib menanyakan. Maka saya akan bertanya kepada Ibu sekali lagi, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Badriah. Yang saya ketahui tentang budaya positif adalah berupa perwujudan ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, berupa pembiasaan yang baik, yang menyangkut tentang perilaku, sikap yang baik, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa sekali, tangan buat Bapak dia. Baik Bapak Ibu,
Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas dan komunitas sekolah? Coba diceritakan hal yang sudah diterapkan. Yang pastinya semua kita sudah menerapkannya, yaitu menerapkan di kelas ataupun di komunitas. Misalnya saat datang di pagi hari, kita sudah berdiri di depan pintu gerbang untuk bersalaman. Itu sudah kita terapkan. Saat anak di kelas, kita membiasakan sebelum belajar membaca doa. Itu juga sudah kita terapkan. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga, kalau dibilang tantangan, pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Karena anak itu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Anak itu unik, anak itu hebat. Maka setiap anak itu mempunyai karakter yang harus kita tampung. Yang harus kita dengarkan ataupun kita perhatikan. Saat si anak melakukan kenakalan, itu bukan merupakan hal yang membuat kita jengkel, tetapi itu membuat refleksi buat kita cari permasalahan kenapa anak tersebut melakukan seperti itu. Itu merupakan tantangan bagi kita. Dan selanjutnya hasilnya seperti apa? Setelah kita pantau, setelah kita lihat kebiasaannya, kita duduk dengan dia, kita cari solusinya, maka hasilnya seperti apa? Oh, kita tanya kepada siswa yang misalnya punya keunikan atau kelebihan dalam sesuatu hal, menjadi suatu hal yang baik, bisa dirubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Itu merupakan hal yang luar biasa yang sudah bisa kita lihat pada si anak. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kadang-kadang posisi kita sebagai guru menganggap anak-anak itu saat bertutur kata itu hal yang biasa-biasa. Kadang anak-anak yang unik itu sering mengucapkan kata-kata kasar yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus sangat memperhatikan, karena itu sangat berpengaruh bagi lingkungannya, lokal apapun tempat dia belajar, itu sangat berpengaruh dengan teman-temannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini pengalaman, Bu. Di kelas saya ada seorang siswa yang sangat unik, yang luar biasa. Dia itu sering mengucapkan kata-kata yang memang tidak sepantasnya, kata-kata kasar yang kadang-kadang temannya itu terganggu, kadang-kadang temannya yang lebih peka daripada dia. Bu, dia itu tadi mengucapkan kata-kata itu. Kadang-kadang yang mengucapkan si anak unik ini tidak menyadari. Maka dari itu kita harus memperhatikan supaya ada perubahan dalam sikap, dalam berbicara. Semua kita pasti mengalami hal-hal seperti itu saat di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, yaitu kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu anak-anak kita kadang kalau di kelas itu suka kali memanggil kita, Bu. Ibu, Bu, dia Bu ambil punya kawannya. Nah, dia itu cari perhatian, Bu. Dia itu butuh kasih sayang. Kadang yang anak seperti itu sangat istimewa. Kalau kita bilang bahasanya, oh anak ini sangat agak
mengganggu sedikit. Padahal dia itu ada sesuatu hal yang pada dirinya itu dia butuh, mungkin tidak dapat di rumahnya. Maka sebagai guru kita harus memberi itu kepada anak-anak kita yang saat anak-anak kita itu mempunyai atau perilaku yang kurang baik. Maka dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan yang dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Setiap anak itu ingin selalu berpendapat, ingin selalu didengarkan. Maka kita sebagai guru juga harus jeli, kita beri kesempatan kepada anak-anak dengan baik, mempersiapkan anak-anak dengan baik. Misalnya kita ada kelompok kecil dalam belajar, itu kita memberikan pembiasaan, nak ini loh begini aturannya. Setiap kelompok yang berbicara, maka kelompok lain harus mendengarkan. Yang selanjutnya, keputusan manusia adalah kebebasan. Ada ingin bebas, kadang anak-anak itu tak ingin tertekan atau terkekang. Maksudnya di sini anak-anak saat belajar itu kadang-kadang, Bu, saya hari ini tidak sanggup untuk belajar. Maka kita tanya kepada dia itu ingin kebebasan, bagaimana dia yang ingin dia inginkan, belajar seperti apa? Kita harus belajar di ruang kelas atau belajar seperti apa? Itu kita juga harus mendengarkan keluhan dari siswa kita. Karena setiap anak itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Setiap manusia itu memiliki rasa ingin kesenangan, bermain, antusias, dan tertawa. Semua siswa kita guru juga menginginkan kesenangan, karena itu merupakan kebutuhan manusia, dasar manusia. Seperti apa kesenangan yang ingin anak-anak terapkan, yang anak-anak inginkan? Misal dalam kelas saat pembelajaran sudah mulai jam-jam terakhir, itu anak-anak sudah fokusnya terkurang. Kita sebagai guru harus, ini kita adakan ice breaking. Boleh apa saja, boleh anak kita ajak untuk menyanyikan lagu nasional, boleh anak-anak kita ajak untuk bermain hal-hal yang misalnya membuat mereka membagikan semangatnya. Contohnya sekarang saya juga ingin mengajak Bapak Ibu lebih fokus lagi dengan saya adakan ice breaking. Apa Bapak Ibu mau? Iya, luar biasa sekali. Kita akan melakukan tepuk fokus. Ayo Bapak Ibu semuanya kita melakukan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Luar biasa sekali. Ini merupakan hal yang harus kita lakukan di kelas setiap dalam pembelajaran. Jangan kita anggap ice breaking itu akan menyita waktu anak-anak ataupun menghabiskan waktu pembelajaran yang kita terap. Tidak Bapak Ibu, ice breaking itu merupakan semangat yang akan membakar semangat anak-anak. Karena kadang-kadang anak itu saat kita lakukan ice breaking, Bu, saya ingin Bu nyanyi satu lagi. Dari tidak fokus asik main-main tadi, akhirnya dia fokus lagi. Saat kita sudah mengendalikan kelas, sudah mengatur siswa kita untuk fokus, maka saat kita memberi pelajaran itu sudah sangat mudah Bapak Ibu. Itu luar biasa. Semoga setiap kita bisa menerapkannya di sekolah. Implementasi contoh positif di sekolah kita yang sudah kita terapkan. Ini ada videonya setiap pagi, itu sudah kita terapkan, sudah lama sekali kita terapkan. Bukan hari ini saja saat saya paparkan tentang budaya positif, tetapi ini sudah kita terapkan Bu, dengan salaman dengan ibu bapak guru di setiap pagi saat datang ataupun mau pulang. Seperti contoh gambar yang sudah saya sediakan ini. Ini merupakan fakta nyata yang sudah kita lakukan, dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang harus kita kembangkan ke depannya. Yang perlu kita tingkatkan lagi ke depannya, menjadi hal-hal yang lebih baik lagi yang akan selalu dikenang oleh anak. Saat mereka berada di tempat lain, suatu hari nanti mereka akan teringat akan masa-masanya waktu di sekolah. Dulu waktu kami ke sekolah itu, kami dengan Bapak Ibu guru selalu disuruh untuk salaman waktu datang maupun pulang. Itu akan membuat anak-anak itu
mengingat sepanjang masa Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah Kebiasaan. Disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya yaitu keputusan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasarnya ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Tindakan yang terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya seperti apa? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Posisi kontrol kita saat kita mendapatkan siswa kita dalam hal-hal seperti apa yang tadi saya katakan, memiliki keunikan. Misalnya saat siswa datang terlambat, kita harus peka sebagai guru. Posisi kita sebagai apa? Apakah kita cocok sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Kelima posisi ini harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam hal apa kita saat misalnya siswa kita berulang-ulang kali melakukan hal yang sama? Posisi apa yang cocok kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, maka saya di sini mempunyai sebuah video yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam kita menangani siswa kita yang memiliki keunikan yang seperti saya katakan tadi. Maka mari sama-sama kita melihat posisi kontrol ini, posisi mana nanti yang cocok dengan kita, yang bisa kita terapkan. Dari kelima posisi ini yang lebih cocok dengan kita. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Cara menangani apa?
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan ini kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Itu nggak bisa diambil contoh. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. Kepada anak yang wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengerti tersebut? Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai ke alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang umum. Baik Bapak Ibu, itulah contoh video-video tentang 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Maka kita sebagai guru, posisi yang sangat cocok bagi kita terapkan adalah sebagai manajer, teman, pemantau. Kalau penghukum itu, apalagi kita di SD itu, saya rasa tidak begitu cocok,
karena melihat latar belakangnya seperti apa, kita tidak cocok sebagai penghukum. Tapi yang lebih paling cocok yaitu sebagai manajer atau sebagai teman. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami atau pernah melakukan posisi kontrol dengan anak Bapak Ibu? Iya, luar biasa sekali pernah. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, yaitu misalnya penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Itu contoh seperti yang telah kita lihat bersama dalam contoh video-video tersebut. Dan contoh penerapan 5 posisi kontrol yang lainnya sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Dengan nada seperti itu kita sudah menunjukkan kalau kita bukan hanya sebagai gurunya, tetapi juga sebagai temannya. Dengan berkata, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, itu merupakan posisi sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Contoh penerapan lainnya yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, pertanyaan ini itu yang lebih baik apabila siswa kita mengalami suatu hal ataupun pelanggaran yang dilakukan, misalnya mereka tidak hadir beberapa kali tanpa pemberitahuan. Maka kita sebagai guru harus mengambil posisi atau sikap manajer ini. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa, Bu? Bila kita katakan saya sangat kecewa dengan kamu, sebagai temankah atau sebagai manajer? Kalau menurut Bapak Ibu ini iya, tepat sekali Ibu Khadijah. Iya, sebagai pembuat Rasa bersalah. iya, pembuat merasa bersalah. Luar biasa sekali Ibu Khadijah. Walaupun belum saya nampakkan jawabannya, tetapi sudah menjawab dengan sangat benar. Posisi kontrol apa aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, Bapak Ibu, iya, luar biasa sekali, yaitu penghukum. Dari nadanya saja kita sudah tahu posisi kontrol apa yang tadi kita lihat bersama-sama, karena nada bicaranya agak begitu kasar. Dan selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Boleh ya dijawab? Iya, posisi sebagai teman. Bicaranya tidak tinggi lagi. Kita sudah berbicara sebagai temannya. Selanjutnya, posisi kontrol apa aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ayo kita jawab sama. Sebagai pemantau, kita kadang anak-anak tidak tahu, oh ibu guru tidak tahu nih, saya ngendap-ngendap datangnya nih masuk ke kelas ini, nanti ibu guru tidak tahu. Padahal kita jeli, kita adalah pemantau, kita ibaratnya guru sebagai mata elang, bisa melihat walaupun murid kita itu 50, 40, tapi kita bisa melihat gerak-gerik siswa ini agak lain, siswa ini tidak rapi hari ini, siswa ini kayaknya tidak mandi. Kita punya insting, maka anak-anak kita itu kita awasi dalam kawalan kita, walaupun kita tidak menegurnya, tetapi dengan mata kita melihat siswa mana yang hari ini terlambat, yang tidak rapi, yang sering mengganggu teman. Itu kita sebagai pemantau harus jeli. Ya, yang terakhir adalah keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan mengutarakan pendapat. Ini Bu posisi yang sangat luar biasa. Ini segitiga restitusi ini bagaimana kita dalam menyikapi kasus. Setiap siswa yang mempunyai masalah, posisi kita ini sangat penting di segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang keempat, menanyakan keyakinan kelas. Setelah anak melakukan kesalahannya, kita menstabilkan dia. Kita misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan, itu sudah menstabilkan bahwa bukan dia aja yang melakukan kesalahan, tetapi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Maka kita harus menstabilkan dulu saat anak punya kasus. Misalnya ada anak yang berkelahi hari ini, kita tidak langsung kamu begini, itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, tetapi kita harus menstabilkannya dulu. Kita kasih kesempatan untuk dia duduk dulu, kita kasih dia kata-kata ataupun kita tenangkan dia dulu sebelum kita menanyakan kasus yang sedang dia lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita arahkan di validasi ini. Kita ajak dia, mengapa sampai terjadi seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Tidak boleh diulangi lagi, dia harus punya keyakinan, oh saya tidak akan mengulangi lagi Bu, saya berjanji. Itu sudah kita tanyakan keyakinan kelas. Maka segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah membuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tidak boleh kamu begini melakukan kesalahan terus-terusan, kita tidak boleh begitu, tetapi kita harus membuat dia itu tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Seperti yang saya bilang barusan, membuat kesalahan itu manusiawi. Membuat kesalahan itu bukanlah suatu hal yang tidak orang lakukan. Semua orang melakukan kesalahan, tetapi di sini tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita tidak mengejat murid ataupun kamu lagi, tidak boleh seperti itu. Tetapi kita punya melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, maka bagaimana kita mencari solusinya. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Kamu juga berhak melakukan, misalnya dalam membela dirinya. Kenapa dia melakukan? Oh Bu, saya tadi itu punya saya, dia punya hak untuk membela dirinya. Maka kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan hal ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini posisi terakhir dalam segitiga restitusi. Saat kita anak-anak mengalami suatu hal, maka posisi ini agar dia itu teringat bahwa dia ini tidak akan melakukan lagi kesalahan yang kedua kalinya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu saat setelah kita memvalidasi tadi, tidak lanjut, inilah keyakinan yang terakhir yang harus kita tanya kepada siswa. Dia ingin seperti apa? Kalau dia terus datang terlambat, dia akan banyak ketinggalan pelajaran. Kita tanya, nilai-nilai apa yang kita sepakati dengan anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga sudah mempunyai sebuah contoh yang sudah saya terapkan dan sudah saya buat dalam bentuk video. Boleh Bapak Ibu melihat dari aksi nyata saya ini.
Bisa tahu tidak kenapa ikan di kantor? Ini tadi kan tahu tidak kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak baik. Tahu nanti kita punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Ya bu, harusnya kita merugikan sinyal saya. Ya dia itu ya sinyal dia. Padahal jelas itu sinyal saya. Dan sudah ada nama saya di itu. Ibu tahu kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu tidak ingin melihat kita melakukan hal seperti itu lagi, apalagi sampai berbuat kasar. Baik bu, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Iya, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai menolong apa sudah sesuai dengan tindakan kelas kita? Menurutmu tindakan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, menurutmu perbuatan antar menghormati antar teman itu penting tidak untuk kita? Penting. Ya baik, kalau menurut itu penting. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan saat kamu tidak marah-marah? Iya, banyak sekali. Kapan maksudnya tidak memperbaiki hal ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Saya mencoba dengan orang saya juga mendapat masalah. Dan apabila ada yang saya akan lakukan pembuatan laporan pada guru atau yang iya cepat sekali. Terima kasih Mika. Akan kembali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Alia. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali bisa diajak diskusi sama ibu. Itu dapat menyelesaikan anak saya saat diganggu teman sekolah. Saya harus banyak bersabar dan bisa menghormati teman-teman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Udah berapa hari tidak sekolah? Ada suratnya? Apakah dia sakit? Oh, kalau tidak, nanti ibu kalau Sidik sekolah akan dibukanya kenapa Sidik tidak sekolah selama 3 hari. Waalaikumsalam. Tahu tidak kenapa dipanggil ke kantor? Tahu tidak kalau banyak kesalahan pelajaran? Pasti Sidik punya alasan mengapa di sekolah itu tanpa memberitahu ke ibu atau menulis surat. Apa yang sudah dilanggar? Menurutmu itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu terapkan agar kamu tidak lulus sekolah lagi?
Nah, kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, tepatkan tindakan kami ini. Iya, cara buat kami paling jelas. Baik, Bapak Ibu, itulah dua contoh penerapan kasus yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu yang pertama anak yang melakukan kesalahan dengan merebut penyakawannya, yang kedua anak yang datang terlambat. Masih ada banyak kasus yang mungkin belum kita paparkan di sini, seperti misalnya melakukan kenakalan, datang terlambat. Itu dah posisi saya di sini. Saya tadi mengambil posisi sebagai manajer. Posisi saya untuk menstabilkannya, menaikkan kesepakatan kelas dengan mereka ke depannya. Apa yang harus kita lakukan dalam permasalahan ini? Apa yang harus kita cari solusinya agar anak-anak tersebut tidak mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Selanjutnya itu refleksi Bapak. Ini sudah sampai ke pengakhir dari presentasi saya hari ini, yaitu apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti definisi ini dan bagaimana perasaan Ibu Bapak hari ini. Boleh Bapak Ibu menceritakan perasaan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan mengikuti presentasi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Badriah. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan atau materi yang telah disampaikan oleh Ibu Badriah terkait dengan diseminasi budaya positif, saya sangat senang sekali dikarenakan banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama menyangkut dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hal ini mengingat sangat penting karena kebetulan pada saat ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah. Cuma sekian. Terima kasih Bapak. Pak, terima kasih kepada Bapak Kia, luar biasa sekali atas paparannya. Dan selanjutnya yaitu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah kiranya sudi menghadiri presentasi ini, meluangkan waktu, meninggalkan tugasnya untuk mendampingi saya di sini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami matikan Pak Budi. Buang sampah ke tempatnya ya. Abang, mari salam. Mari. Salam sayang. Salam dulu deh, Bang. Salam. Salam lagi. Panjang depan, gerak. Gerak. Samping kanan, maju jalan. Ini satu punya, lihat punya. Ini harus potong ya. Potong. Potong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Setia. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali bisa selalu bersalaman dengan ibu guru sebelum masuk dan pulang sekolah. Menurut saya budaya salam itu sangat penting untuk membentuk karakter setiap siswa agar menjadi pribadi yang santun dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutala. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali bisa selalu bersalaman dengan ibu guru sebelum masuk dan pulang sekolah. Menurut saya, budaya salam itu sangat penting untuk membentuk karakter setiap siswa agar menjadi pribadi yang santun dan berakhlak mulia. Terima kasih ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.